bisa asik di ruang digital. Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga. Berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. We are very super happy family, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema Etika Pelajar di Dunia Digital. Pada hari ini, hari Rabu 22 Februari 2023. Sebelumnya perkenalkan, saya Hirza Zanuba sebagai moderator yang akan memandu acara kita pada siang hari ini. Makin Cakap Digital 2023 diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Siberkreasi. Sebelum acara dimulai, mohon dapat memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menuliskan nama user ID Zoom-nya dengan format sebagai berikut. Bagi pelajar, menulisnya nama, 4 digit terakhir, nomor induk siswa, dan nama sekolah. Contohnya Rahmat _9898_SMAN1 Jakarta. Yang kedua, mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Yang ketiga, menuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang tersedia. Dan yang terakhir, menonaktifkan mode suara. Dalam kegiatan Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema Etika Pelajar di Dunia Digital, akan ada hadiah bagi 10 orang penanya yang terpilih berupa saldo dompet digital atau e-wallet. So, pastikan teman-teman di sini, netizen asyik Indonesia, menyimak semua penjelasan narasumber kita hari ini. Nah, sebelum kegiatan dimulai, mari kita awali dengan berdoa supaya lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Berikutnya, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan dalam posisi sempurna.
Terima kasih. Berikutnya kami persilahkan Bapak Joni G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, serta salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu, Bapak, tamu undangan, dan narasumber, para peserta program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital. Situasi pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk terus beradaptasi dan bertransformasi dalam berbagai aktivitas kehidupan. Dampak pandemi COVID-19 makin memicu disrupsi pada berbagai sektor kehidupan yang sebelumnya dipicu oleh revolusi industri 4.0. Hal ini terlihat dari semakin majunya teknologi cloud computing, Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence, AI, Big Data Analytics, Advanced Robotics, hingga Virtual Reality yang telah membawa perubahan di semua bidang kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Pandemi telah mendorong inovasi dan digitalisasi sektor pendidikan melalui penggunaan perangkat teknologi digital dan internet selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ diterapkan. Tren ini sejalan dengan prediksi pertumbuhan sektor EdTech secara global dengan compound annual growth rate atau CAGR sebesar 16,5% dari tahun 2022 ke tahun 2030 menurut Grandview Research tahun 2022. Di tingkat nasional, APJI mencatat bahwa selama pandemi COVID-19 seluruh responden menjalankan pembelajaran jarak jauh. Oleh karenanya, kualitas jaringan internet menjadi esensial bagi pelaksanaan PJJ. Selain memastikan ketersediaan akses internet di lokasi layanan pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga berupaya menyiapkan SDM bidang digital dalam menyambut pembelajaran secara daring atau dalam jaring. Di tingkat kemampuan digital dasar, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara konsisten menjalankan program literasi digital nasional yang ditujukan bagi para siswa, para mahasiswa, hingga tenaga kependidikan. Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan kampus-kampus dalam menjalankan kuliah kerja nyata bertemakan literasi digital. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, sejak dilaksanakan pada tahun 2017, program literasi digital nasional telah menjangkau lebih dari 12,6 juta masyarakat. Pada tahun ini, tahun 2022, setidaknya akan diberikan pelatihan literasi digital kepada 5,5 juta masyarakat. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan berfokus memberikan literasi digital pada kelompok pendidikan yang dimulai dari siswa kelas 5 sekolah dasar, siswa SMP, siswa SMA dan madrasah, mahasiswa, juga guru dan tenaga kependidikan. Para peserta akan diberikan pelatihan literasi digital berdasarkan pada 4 pilar, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, program literasi digital nasional ini akan terus dilaksanakan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia hingga ke berbagai pelosok negeri tanpa kecuali. Hal ini perlu dilakukan karena kita tidak boleh meninggalkan seorang pun untuk merasakan manfaat dari agenda transformasi digital nasional. Mari bersama-sama berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan literasi digital menuju Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya.
Terima kasih Bapak Joni Keplate yang telah memberikan kata sambutannya. Nah, teman-teman, berikutnya kita akan menyaksikan video 4 jurus makin cakap digital. Yuk kita lihat sama-sama videonya ya. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasai jurus-jurus biar cakap digital? Nah, itu dia tadi keempat jurus yang perlu kita kuasai bersama ya. Apalagi sekarang kita hidup di zaman yang semuanya serba pakai internet. Karena kita harus bisa mengontrol diri, tidak menyebarkan berita hoax, dan tetap menjaga etika ketika berinteraksi di dunia digital. Oke, pada kesempatan ini Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, kita akan membahas topik etika pelajar di dunia digital. Untuk mengasah digital skills-nya netizen asyik nih tentang pentingnya kecakapan digital dalam berinteraksi di internet. Oleh karena itu, pada sesi hari ini kita akan membahas secara tuntas dan menyeluruh dari 3 aspek. Yang pertama ada kecakapan digital, budaya digital, dan etika digital. Nah, selama kurang lebih 2 jam ke depan, kegiatan Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya akan menghadirkan pembicara yang memang ahli di bidangnya masing-masing. Pembicara akan berbagi ilmu dan juga informasi tentang literasi digital. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan perkenalkan pembicara kita satu persatu. Yang pertama kita punya Bapak Muhammad Mikdad Nizam Fahmi. Beliau merupakan Ketua Bidang Ekonomi Digital dan UMKM Sobat Cyber Indonesia. Yang kedua kita punya Ibu Dr. E. Nugrahaini Prananingrum MSI. Beliau merupakan dosen Universitas Negeri Jakarta dan anggota Japelidi. Yang terakhir kita punya Bapak Eko Prasetyo Nugroho. Beliau merupakan anggota HIPMI Jaya BPC Jakarta Selatan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, karena narasumber kita yang pertama juga sudah hadir bersama kita siang hari ini, langsung saja kita sambut Bapak Mikdad Nizam Fahmi. Halo, selamat siang Pak Mikdad, apa kabar? Halo, selamat siang Mbak Zaza. Selamat siang semua teman-teman. Oke, Bapak hari Baik, ini kita akan... kabarnya Kak Zaza. Alhamdulillah, kabar Kakak baik gimana ya, Pak. kabarnya Kakak? Baik juga, Alhamdulillah. Kelihatan baik ya Pak ya. Iya, terlihat. Hari ini kita mau bahas pilar pertama dulu nih Pak, ngomongin soal kecakapan digital. Apalagi anak-anak zaman sekarang ya Pak ya, dari lahir udah kenal teknologi. Sebenarnya skill-skill apa saja sih Pak yang perlu mereka kuasai supaya nanti bisa digunakan untuk hal-hal yang positif, terutama dalam berinteraksi di internet? Oke. Kita bicara skill ya, nanti akan banyak skill yang akan kita bahas. Tapi sebelum kita bicara skill, yang pasti kita harus tahu bahwa media sosial ataupun internet dan IT itu kan merupakan sebuah
hal pendukung. Artinya semua akan kembali kepada anak dan semua akan kembali bagaimana ruang lingkup anak itu. Jadi memang yang paling penting bagaimana anak-anak itu nanti pelajar-pelajar khususnya ya bisa mengakses informasi, kemudian platform-platform yang mendukung bagi pendidikan mereka. Oke, mungkin nanti lebih lengkapnya mengenai skill-skill apa saja dan hal-hal yang perlu dikuasai ada di paparannya Pak Mikdad ya. Baik. Oke, karena teman-teman netizen asyik Indonesia juga sudah nggak sabar lagi. Kalau gitu kami persilahkan Bapak Mikdad untuk membagikan paparannya mengenai etika pelajar di dunia digital dari pilar kecakapan digital. Waktunya 15 menit ya Bapak, izin kalau nanti 3 menit terakhir saya remind. Terima kasih, silakan Bapak. Oke, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, selamat siang untuk semuanya. Sebelumnya yang saya hormati ada Ibu Nugraha Aini selaku pembicara, ada kakak senior saya juga, ini ada Bang Eko Prasetyo, kebetulan saya juga di HIPMI Bang. Salam kenal Bang. Oke, kita masuk ke tanpa panjang lebar ya, biar lebih singkat seperti tadi kata moderator. Oke. Apa share screen saya sudah terlihat? Sudah Sudah Pak. ya. Oke. Oke, hari ini kita akan membahas kecakapan digital. Saya kasih judul sebentar. Cakap, cerdas, dan produktif bermedia digital. Nah, ini kenapa ada harus cakap, karena kita kalau tidak cakap-cakap bermedia sosial, bermedia digital, nah ini membahayakan untuk kita. Bisa jadi hal-hal negatif ataupun justru mendatangkan hal negatif seperti itu. Kemudian produktif, nah ini yang paling penting karena kita tahu media sosial, media digital ini sebagai sarana untuk kita mengeksplor dari segi keilmuan. Kemudian nanti bagaimana kita bisa mengkomparasi agar kehidupan kita bisa tersokong oleh teknologi, baik teman-teman yang mau aktif di akademik, baik teman-teman yang mau aktif di entrepreneur, dan ya khususnya untuk teman-teman belajar bagaimana bisa lebih bisa mengakses pendidikan lebih lanjut karena kan masih tahapannya pelajar. Oke. Next itu, nah ini ya sebelum saya bicara tentang tema kita, saya izin memperkenalkan diri teman-teman semua. Nama saya Muhammad Mikdad Nizam Fahmi. Saya selaku Ketua Bidang Ekonomi Digital dan UMKM di Sobat Cyber Indonesia. Kemudian untuk pendidikan saya S1 di jurusan Sistem Informasi Universitas Gunadarma. Kemudian melanjutkan pasca sarjana di Ekonomi dan Keuangan Syariah di Universitas Indonesia. Dari 2019 insya Allah segera lulus ya. Oke. Kemudian selain itu saya di Ketua Bidang UMKM Digital dan UMKM Sobat Cyber, kemudian saya juga aktif di entrepreneurship. Oke. Untuk teman-teman yang ingin bisa komunikasi, itu ada di Instagram saya ataupun di email saya ya. Oke. Next. Nah, sedikit bicara tentang Sobat Cyber, teman-teman semua. Sobat Cyber merupakan sebuah komunitas, sama ya, sebuah komunitas yang memang kita berfokus untuk memberikan literasi, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat secara umum, khususnya kepada anak-anak muda untuk punya bekal digital, untuk bisa punya bekal pengetahuan tentang literasi digital. Oke. Kalau kita bertanya, ini kita salah satu program kita sebelum COVID itu ada SCI Goes to School. Kenapa kita sempat menyemarakan, menggelorakan Sobat Cyber ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi, karena kita sadar bahwa sekolah merupakan salah satu fundamental bagaimana nanti anak-anak, pelajar-pelajar bisa memiliki knowledge yang cukup, sehingga media sosial ini kan seperti pedang bermata dua. Kalau tidak dibekali dengan keilmuan yang cukup, ini bisa menjadi hal yang membahayakan dirinya, hal yang membahayakan pelajar. Kalau kita lihat kan berapa banyak konten negatif yang bisa diakses
melalui sosial media. Bahkan kalau teman-teman mengikuti berita-berita, beberapa berita 1-2 pekan itu kan berapa banyak daerah-daerah yang mengajukan nikah dini lah karena salah satunya mungkin ya meningkatnya akses terhadap pornografi, bagaimana anak-anak muda mungkin di daerah daerah terluar sana masih mengakses konten-konten yang sifatnya judi online dan yang lain. Nah, ini artinya kita masuk ke sekolah untuk memberikan edukasi. Oke. Nah, itu tadi sekilas tentang Sobat Cyber. Nah, sekarang kita akan berbicara data, teman-teman semua. Di depan teman-teman semua ini ada data bahwa total pengguna internet itu sudah mencapai 204 juta pengguna. Artinya 73% masyarakat kita itu sudah mengakses. Nah, bahkan peningkatannya selama 1 tahun itu bisa 1% lebih peningkatannya. Oke. Dan jam yang digunakan untuk mengakses media sosial ataupun internet, nah, itu kurang lebih 8 jam 36 menit. Nah, bayangkan kita 8 jam itu menggunakan media internet, sedangkan kita tidur aja 8 jam atau 7-8 jam. Berarti kita mengakses internet itu lebih besar dari waktu kita untuk istirahat. Nah, ini kalau kita tidak renungkan, ini artinya 8 jam ini kita gunakan untuk apa? Nah, ini kalau teman-teman tidak bijak, itu kan 8 jam bisa lewat, bisa sorry to say main game aja, sorry to say bahkan kalau ada misalkan akses yang negatif. Nah, ini kan bahaya ya, artinya 8 jam ini sangat berharga teman-teman. Kalau teman-teman hanya melewatkan 8 jam ini dengan scrolling, dengan game, nah ini kan berbahaya juga. Oke. Nah, kemudian 94% itu sudah menggunakan mobile phone. Nah, ini kan artinya sangat tinggi. Ini kalau teman-teman melihat di sebelah kanan saya, ini memang ada grafik ya, ada grafik perbandingan transformasi di tahun 2020 dan 2021, bagaimana kecakapan anak-anak ataupun pengguna internet di Indonesia. Kalau kita lihat indeks literasi digital di tahun 2020 itu 3,46 dan di tahun 2021 itu meningkat sebesar 3,49. Artinya literasi kita, pengetahuan kita tentang digital, baik itu e-commerce, kemudian ojek online dan yang lain itu sudah meningkat. Termasuk juga digital skill-nya juga meningkat sebesar 0,1%. Nah, ini yang harus teman-teman jadi perhatian. Ini di sebelah sini, ini ada yang namanya digital ethics. Nah, ini kita di tahun 2020 indeksnya itu 3,7. Namun di tahun 2021 3,5, artinya turun. Nah, bayangkan penggunaan internet meningkat, cuman secara etika ini turun. Nah, ini mungkin nanti akan banyak disampaikan oleh pemateri yang kaitannya dengan etika. Tapi yang menjadi poin di sini kita harus sadar bahwa etika bermedia sosial kita itu masih kurang. Oke, selanjutnya kalau teman-teman lihat di situ 3,24 digital safety itu turun dari 3,24 ke 3,1. Nah, ini nanti juga akan banyak disampaikan oleh pemateri ya tentang digital safety. Nah, ini artinya turun 0,1, artinya di tengah kecepatan teknologi, di tengah kecepatan kalau teman-teman mau belanja sekarang kan sudah bisa menggunakan handphone, mobile. Kalau teman-teman mau ngisi listrik juga tinggal akses handphone, dan yang lain itu sudah terkoneksi. Artinya harusnya dengan meningkatnya digital literasi, keamanan digital kita harusnya semakin tinggi. Nah, ini kok semakin turun. Nah, ini kan berarti ada masalah. Oke ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat apa saja sih yang banyak digunakan oleh netizen masyarakat Indonesia, ternyata paling besar itu kalau teman-teman lihat itu mencari informasi, googling. Nah, ini yang paling besar. Kemudian cukup tinggi juga untuk mencari ide dan inspirasi. Nah, ini untuk berkomunikasi itu cukup tinggi. Nah, itu mungkin selanjutnya itu dilanjutkan dengan menonton video, chatting, ada juga gaming. Nah, ini kita harus pandai-pandai mengelola itu. Oke ya. Nah, ini tadi seperti yang tadi disampaikan, untuk kita bisa makin cakap digital, kita harus memahami 4 jurus. Yang pertama, mengetahui.
kemudian menggunakan, memahami, dan mengevaluasi. Nah, ini kita harus tahu guna-gunanya. Google itu gunanya untuk apa? Kemudian nanti WhatsApp itu gunanya untuk apa? Nah, ini jangan sampai teman-teman WhatsApp, gunanya WhatsApp itu kita untuk chattingan, untuk kita berkomunikasi, jangan sampai digunakan untuk hal-hal negatif. Nah, kemudian kalau kita misalkan sudah pernah menjadi pelaku penyebar hoax, nah ini berarti teman-teman harus mengevaluasi, oh itu beritanya hoax, maka itu tidak boleh. Maka saya berkewajiban untuk mengevaluasi. Oke ya. Oke. Nah, oke, ini ada beberapa ada beberapa kemampuan yang harus teman-teman miliki, teman-teman pelajar semua. Ada 4. Yang pertama, digital skill, kemudian digital culture, kemudian digital safety, dan digital ethics. Oke ya. Untuk digital skills, apa sih yang dimaksud digital skill? Digital skill merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak (TIK) serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Saya kasih contoh, misalkan Microsoft Word. Gunanya itu untuk apa sih? Nah, ini kan semua pelajar harusnya sudah tahu. Nah, ini juga nanti akan saya beri beberapa contoh software-software yang bisa mendukung teman-teman pelajar semua, teman-teman mahasiswa juga untuk bisa lebih scale up. Oke ya. Nah, ini selanjutnya digital culture, kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kenapa sih penting kita harus punya digital culture atau budaya kita bermedia sosial? Karena kita tahu kita adalah bangsa yang punya bermacam-macam etnis, punya bermacam-macam suku. Artinya kita harus tahu yang namanya empati, tahu kita harus menghormati, apalagi yang banyak suku. Jadi jangan sampai kita misalkan suku, saya suku Sunda, tiba-tiba saya merasa lebih baik, superior, merasa lebih apa dari suku yang lain, sehingga timbul kita intimidasi lah, mencemooh dan yang lain. Ini jangan sampai terjadi, karena kita memang berbeda, namun kita Bhinneka Tunggal Ika. Itu. Kemudian digital safety, ini teman-teman harus mulai belajar ya, digital safety, keamanan. Nah, ini karena apa? Karena kita semakin memasuki era yang semakin canggih, itu kan semua sudah serba terkoneksi dengan digital. Tapi kita harus tahu keamanan kita itu di mana sih. Jangan sampai teman-teman pelajar semua di sini gampang men-share informasi pribadi, apalagi KTP. Nah, itu jangan, itu sorry, penyakit itu ya. Itu nanti teman-teman bisa di hack dan yang lain. Nah, itu yang kaitannya ada info pribadi jangan sampai di-share, apalagi dijadiin story. Nah, itu bahaya. Oke, kemudian digital etik, artinya etika. Nah, ini teman-teman harus punya etika dalam melakukan media, dalam bermedia sosial, dalam bermedia digital. Oke ya. Oke, ada beberapa komponen digital skills teman-teman semua yang harus miliki. Nah, ini ada beberapa landscape digital ataupun internet di dunia maya, karena kita harus tahu ya, ada yang namanya mesin pencari informasi, atau kita sering sebut Google. Apalagi kalau teman-teman tahu hari ini itu sudah ada yang namanya ChatGPT, itu sudah AI. Jadi kita bisa menulis lagu, bahkan ya mesin itu bisa menulis lagu di situ. Nah, ini. Nah, tapi apakah penggunaan AI, kemudian kemajuan teknologi ini akan bisa membantu banyak terhadap manusia? Iya, itu bisa. Tapi apakah itu kita ya? Ini belum tentu ya. Ini bagaimana kembali kepada kita sebagai pengelola, dan bagaimana kecerdasan kita untuk menangkap dan memanfaatkan teknologi. Oke. Nah, jangan sampai teknologinya sudah maju, kitanya masih terbelakang. Nah, ini salah satu kegiatan ini ada ya, untuk sama-sama mendorong agar kita bisa maju gitu ya. Oke. Nah, ini pemanfaatan teknologi, ini ada kecakapan digital yang harus teman-teman pelajar khususnya miliki, pelajar dan mahasiswa. Yang pertama, kecakapan menggunakan aplikasi yang mendukung pembelajaran. Nah, ini teman-teman, jangan sampai teman-teman sebagai pelajar dengan adanya teknologi justru malah meninggalkan status teman-teman sebagai pelajar. Kan kewajibannya belajar.
Sebagai mahasiswa, kewajibannya tetap belajar juga, yang mungkin disertai dengan praktek ya, dengan magang lah. Nah, jangan sampai dengan adanya teknologi malah kita lupa esensinya. Nah, ini juga ada beberapa kecakapan yang digital ataupun aplikasi untuk kita mengembangkan ide-ide kreatif. Oke, next. Nah, ini saya beri salah satu contoh. Ini aplikasi ya untuk desain grafis yang bisa membantu teman-teman dan sangat mudah. Ada yang namanya Canva, teman-teman bisa akses melalui handphone. Nah, kemudian, Kak, saya sudah bisa Canva, saya mau yang lebih expert. Nah, untuk desain itu yang lebih expert ada Photoshop, ada Corel Draw, itu yang mungkin yang lebih expert. Cuman kalau untuk diskusi, PPT, PowerPoint, nah, teman-teman bisa menggunakan Canva, itu sudah bagus banget. Jadi teman-teman biar tidak malu untuk presentasi ya, teman-teman bisa memanfaatkan Canva. Nah, ini juga ada beberapa aplikasi untuk kita belajar bahasa Inggris. Nah, sebelum itu kalau teman-teman tahu, indeks kita itu peringkat ke 80 dari sekitar 112 negara yang menggunakan atau penggunaan bahasa Inggris. Jadi 80 dari 112 itu kan artinya masih cukup bawah. Nah, sedangkan kalau teman-teman tahu kunci untuk kita bisa berkembang salah satunya adalah kita bisa punya bilingual language atau bahasa multibahasa. Karena kita tidak mungkin bicara dengan orang Eropa, UK, orang Inggris, orang Amerika menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun ya mungkin mereka ada 1-2 orang yang paham, cuman secara umum, secara general mereka akan menggunakan bahasa Inggris. Nah, inilah salah satu pentingnya kita mampu untuk berbahasa. Ini ada beberapa aplikasi untuk daripada maksudnya teman-teman menghabiskan hal-hal yang tidak berguna mungkin ya, silahkan disisihkan 2 jam, 1-2 jam untuk belajar bahasa. Ini ada Duolingo, ada Bilingual App Language, ada HelloTalks. Nah, ini aplikasi-aplikasi ini bahkan kalau di HelloTalk kita bisa langsung connect ataupun berkomunikasi dengan orang luar gitu loh. Bahasa apa yang kita butuhkan bisa kita akses. Kalau kita mau belajar bahasa Mandarin nanti tersedia di situ. Begitupun di Duolingo teman-teman bisa belajar grammar di situ. Listening bisa, bahkan ada gaming ya, game bahasa Inggris game di situ. Artinya harusnya cukup bisa sangat membantu. Oke, nah ini aplikasi untuk teman-teman memahami matematika. Ini ada QuickMath, nah kemudian Rumah Belajar. Nah, ini teman-teman bisa banyak memperoleh modul ya, kalau teman-teman merasa di kelas masih belum paham. Nah, itu teman-teman bisa membuka aplikasi ini, milik Kementerian Kemendikbud. Nah, itu teman-teman bisa belajar perkalian mungkin, pertambahan, kalau sudah ada mungkin nanti akar. Nah, ini ada juga aplikasi QuickMath. Nah, tapi yang saya sampaikan memang aplikasi ini bisa digunakan untuk memudahkan teman-teman. Tapi jangan sampai dijadikan aplikasi ini membuat teman-teman malas untuk menghitung, menambah, mengurangi, ataupun menghitung akar. Ini kan hanya pembantu. Oke, seperti itu. Oke, ya ini salah satu referensi. Nah, kalau teman-teman mahasiswa di sini, ini ada Google Cendekia. Nah, itu ya, ataupun Google Scholar. Nah, ini teman-teman bisa mencari yang namanya banyak jurnal, banyak tulisan-tulisan ilmiah di Google Cendekia. Nah, ini teman-teman juga mungkin yang pelajar-pelajar yang sudah masuk SMA, teman-teman bisa mulai mempelajari tentang artikel-artikel di Google Cendekia ataupun Google Scholar. Seperti itu, teman-teman. Oke. Oke, selanjutnya ada beberapa tips untuk kita membangun internet sehat dan cerdas. Yang pertama apa? Yang pertama, kita harus kritis menyikapi informasi. Nah, ini kan apalagi kita mendekati tahun-tahun politik di tahun 2024. Nah, ini kita harus bisa mencerna mana informasi yang sekiranya itu hoax. Bahkan kalau teman-teman tahu sekarang kita menyebar hoax itu juga bisa dikenakan pidana loh. Hati-hati makanya. Nah, kita harus kritis menyikapi informasi. Jadi kalau ada istilah yang namanya itu saring sebelum sharing. Nah, ini teman-teman harus mulai ini ya. Jadi sebelum sharing, misalkan teman-teman dapat japrian atau dapat broadcast, teman-teman lihat dulu beritanya. Yang pertama ya dilihat, oh ini masuk akal nggak ini? Nah, kalau beritanya sudah nggak masuk akal, apalagi yang sifatnya selamat Anda mendapatkan 350 juta atau 50 juta. Nah, ini gimana caranya orang itu bisa memberikan Anda uang cuma-cuma 50 juta
dengan klik ini. Nah, itu link itu bahaya, bisa jadi data kita diambil atau phishing ya istilahnya. Atau bahkan kalau teman-teman sudah punya mobile banking, jangan-jangan nanti bisa kesedot rekening yang ada di uang yang ada di m-banking. Ini hati-hati, apalagi kalau ada link-link. Nah, termasuk kemarin kan nggak lama ada modus penipuan baru, yaitu mengatasnamakan kurir, silahkan lihat pengiriman Anda. Kiriman apa? Saya nggak pernah beli. Klik dulu. Ternyata setelah diklik itu penipuan. Nah, ini teman-teman harus hati-hati. Jadi teman-teman kalau merasa nggak beli, ini saya nggak beli kok. Dan itu misalkan mengatasnamakan Shopee, kan ada nomor official Shopee. Teman-teman bisa hubungi itu. Oke, kemudian selanjutnya, trik selanjutnya, eksplorasi minat dan bakat menggunakan kecanggihan iptek. Nah, ini teman-teman yang punya expert, teman-teman yang punya minat, wah saya minat menjadi atlet. Nah, itu teman-teman bisa googling perlombaan, misalkan minat menjadi atlet bulu tangkis. Nah, cari perlombaan bulu tangkis terdekat, cari sekolah-sekolah bulu tangkis menggunakan internet. Nah, kemudian juga, saya mau jadi seorang seniman. Nah, kan banyak referensi seni di internet. Oke, kemudian tips ketiga, up to date terhadap perkembangan iptek dan memanfaatkan sisi positifnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kita pun belajar bahasa Inggris sekarang sudah banyak aplikasinya. Nah, ini yang jangan sampai teman-teman dengan banyaknya aplikasi malah teman-teman nggak tahu sama sekali. Nah, ini jadi dengan adanya teknologi ya kita harus mampu tingkatkan apa yang kita bisa. Dari segi bahasa, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin, bahasa Arab misalkan. Nah, oke. Kemudian yang keempat, jelajahi situs internet yang terpercaya dan blok konten negatif. Nah, kalau ada konten negatif, teman-teman jangan ragu memblok. Termasuk mungkin kalau kita bilang kalau ada teman-teman yang suka mengganggu, nah itu kita boleh blok nggak? Nah, kan kalau memang toksik itu boleh-boleh saja ya. Cuman kalau masih teman kelas itu janganlah. Jelajahi situs internet yang terpercaya. Nah, ini biasanya kalau kita mengakses internet negatif, situs-situs negatif nanti akan ada di situ. Situs ini terlarang atau terblok oleh Kominfo, jangan diakses. Nah, itu ya teman-teman semua. Oke, ini mungkin sudah di penghujung ya. Jadi dengan kita kita mungkin akan hidup di tengah ketidakpastian. Nah, tapi disinilah tugas kita, karena sebenarnya kan kalau dalam ayat itu kan Tuhan tidak akan merubah suatu kaum ataupun seseorang, kecuali dirinya yang akan merubahnya. Dirinya yang harus sadar dulu, baru nanti akan terbuka jalan-jalan Tuhan. Seperti itu teman-teman. Jadi mari kita sama-sama menjadi orang yang melek digital, yang cakap dan cerdas dalam menggunakan media digital dan media sosial. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kakak Zaza selaku moderator. Terima kasih Bapak Mikdad atas paparan materinya tadi dari pilar pertama kecakapan digital. Menarik banget ya, dan tentunya bermanfaat buat teman-teman netizen asyik yang ada di Zoom hari ini. Tadi kan ngomongin kebanyakan pelajar kan sekarang pakainya teknologi ya Pak, nyari PR aja bisa googling gitu lewat Google, nyari jawaban dari PR, nyari-nyari tugas, semuanya udah pakai internet atau aplikasi yang memang menyediakan. Kalau kayak gitu Pak, gimana supaya meningkatkan kualitas pembelajaran dari para pelajar itu sendiri Pak? Karena kan berarti mereka ketergantungan sama internet terus. Yang pasti ini juga mulai dikaji ya, artinya memang akan banyak tugas-tugas yang nanti sifatnya itu di sekolah tanpa mereka harus dijadikan PR dan ada kesempatan mereka untuk mengakses. Dan yang mungkin selanjutnya akan lebih ditekankan bagaimana seorang siswa itu mampu untuk menalar, atau bagaimana mereka mampu untuk mengembangkan pikirannya. Karena kalau kita mungkin satu tambah satu kita bisa menemukan jawabannya. Nah, cuman kalau sudah 1 tambah 3 kemudian akar dari hasil itu berapa, ini kan pasti. Jadi sebelum
Google kan tidak sedetail itu. Nah, ini yang memang dari segi pendidikan pasti ya kita percayalah sama Pak Nadiem selaku Menteri Pendidikan yang akan menerapkan dan akan membawa maju. Artinya jangan sampai digital ini dijadikan sebagai alat utama untuk cerdas, enggak, itu kembali kepada individu, kembali ke pelajar. Nah, digital sebagai alat untuk mengembangkan. Seperti itu. Kak Zaza. Siap, terima kasih Bapak Mikdad. Bapak terima kasih atas paparan materinya. Jangan kemana-mana, nanti kita ketemu lagi di sesi Q&A. Teman-teman, itu dia tadi paparan dari Pak Mikdad dari pilar pertama kecakapan digital. Sebelum lanjut ke pilar berikutnya, saya mau remind juga untuk netizen asyik Indonesia untuk mengisi daftar hadir. Caranya gampang. Pastikan teman-teman di sini sudah melakukan pendaftaran atau registrasi secara online pada link s.id/litik Jakarta Banten 007 dan mengisi link daftar hadir yang dapat diakses di s.id/litik Jakarta Banten 007 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Oke, sudah hadir narasumber yang kedua. Beliau akan membagikan insight-nya. Langsung saja kita sambut Ibu Dr. Enugrahaini Prananingrum. Halo, selamat siang Bu Heni, apa kabar? Selamat siang Kak Hirsa, Alhamdulillah kabar baik gitu. Alhamdulillah. Hari ini kita mau bahas pilar kedua nih Bu, ngomongin soal budaya digital. Yes. Kalau Bu Heni sendiri, pandangan Ibu terkait budaya digital generasi sekarang di Indonesia nih Bu, gimana sih Bu? Apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau masih perlu ditingkatkan lagi sedikit? Jadi gini, memang semakin lama ya netizen di Indonesia ini semakin aktif dan kritis. Nah itu alhamdulillah ya. Nah harapannya nanti kritisnya itu ke arah yang baik ya Kak Zaza ya. Tapi ini kita kan mau ada bonus demografi ya. Jadi 2035 itu nanti yang sekarang usia SD kurang lebih kelas 4, kelas 5 itu akan menjadi generasi-generasi yang luar biasa di bidang digital. Nah justru itulah yang harusnya dipersiapkan secara budaya digital. Nah yang sudah berjalan saat ini ya kita saling mengingatkan ya, terutama dalam berbagai hal supaya mereka tetap memiliki karakter sebagai warga negara digital Indonesia dan juga dia dapat menjadi membawa nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di dunia digital. Nah, memang selama ini ya kita lihat kritis ya gitu, tapi alhamdulillah netizen Indonesia belakangan juga sudah mulai terkendali Mbak, baik gitu loh. Jadi kritisnya positif gitu. Kritisnya ke arah yang positif ya. Iya. Semoga seterusnya seperti itu ya Bu. Amin Mbak. Gitu. Oke. Karena teman-teman di sini netizen asyik juga udah nggak sabar. Kalau gitu langsung aja ya. Kami persilahkan Ibu Heni untuk membagikan paparannya mengenai etika pelajar di dunia digital dari pilar budaya digital. Untuk waktunya 15 menit ya Ibu. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Kak Zaza. Assalamualaikum, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Yang terhormat Bapak Muhammad Mikdad, Bapak Eko Prasetyo sebagai narasumber, dan juga tim dari panitia serta para peserta webinar siang hari ini ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izin saya ingin menyampaikan materi tentang budaya bermedia digital. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Izin apakah sudah ya? Oke. Jadi ya Mbak. Ya, jadi ini materi berkaitan dengan budaya digital. Memang materinya sudah terus-menerus ya Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang hadir di ruang webinar ini ya. Ini perkenalkan sekilas tentang saya. Saya kebetulan juga selain sebagai dosen di UNJ, saya juga membantu di jaringan penggiat literasi digital, dan tahun ini saya diberikan amanah sebagai tim dari Siberkreasi di bidang divisi pengayaan kurikulum literasi digital. Nah ini memang
luar biasa sekali ya perubahan yang terjadi. Diperkirakan dulu Indonesia itu akan mengalami perubahan secara digital, secara penuh itu pada tahun 2040. Tapi ternyata dampak dari terjadinya COVID-19 tahun 2019 dan 2020 tadi disampaikan oleh Bapak Menteri, pembelajaran banyak juga melalui daring, walaupun sekarang juga sudah melalui luring. Nah, inilah yang membuat suasana itu menjadi banyak perubahan dan kita harus banyak belajar lebih efisien, lebih teratur, dan secara tidak langsung tidak hanya pelajar aja ya, tapi juga masyarakat luas akhirnya dapat memperluas jejaring, penggunaan media sosial dan lain-lain juga akan lebih banyak gitu ya. Dan ini merentang ruang waktu dan melewati batas dan negara. Nah, ini ada pilar pengembangan masyarakat. Memang arah dari pemerintah 2020 hingga nanti ke depan adalah digital citizen, digital economy, dan digital government. Di mana pada digital citizen adalah pengembangan masyarakat agar berdaya dan mencapai potensi terbaiknya. Sedangkan untuk digital ekonomi, akhirnya yaitu tadi masyarakat akhirnya mempergunakan ekonomi dan bisnis juga banyak melalui sistem digital. Dan digital government adalah standarisasi, integrasi pelayanan juga bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini petanya, intinya bahwa infrastruktur yang sudah baik menjadi lebih ditingkatkan lagi. SDM digital yang menjadi nilai ya yang ingin dikembangkan oleh pemerintah lebih baik, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi demikian teknologi penunjang, riset dan inovasi, serta regulasi dan kebijakan. Nah, apakah literasi digital ini? Memang literasi digital adalah kemampuan menggunakan TIK untuk menemukan, mengevaluasi dan memanfaatkan untuk adik-adik sekalian ya. Jadi kecakapan kognitif dan teknik ya itu dipergunakan dalam literasi digital. Kemudian sosialisasi, memperoleh informasi dalam komunikasi, serta juga ujung-ujungnya akan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Tadi disampaikan ada AI ya, artificial intelligence, kemudian juga ada sistem robotik ya, yang tadi disampaikan juga adalah untuk pembelajaran secara robotik advance ya. Nah, inilah yang akhirnya memang menjadi tujuan agar Indonesia itu semakin lama semakin canggih gitu dan menjadi superpower juga ya. Nah, intinya dalam itu semua tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad ya, jangan sampai kita itu tertinggal gitu, dan juga jangan sampai kita juga melanggar hukum karena itu berkaitan dengan etis di dalam berliterasi digital. Nah, ini tingkat penetrasi internet di Indonesia yang memang luar biasa penggunaannya pada tahun 2021 dan seterusnya hingga 2022 kemarin. Dan kemudian sebaran respondennya juga sudah luar biasa. Semakin banyak masyarakat yang mempergunakan, bahkan usia lanjut di atas 55 juga banyak mempergunakan. Nah, area kompetensi literasi digital ada cakap digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Intinya ini untuk semua, khususnya karena saya membahas pada siang hari ini budaya digital adalah kemampuan individu untuk membaca, menguraikan, membiasakan, serta bagaimana ketika dia berkomunikasi itu membayangkan bahwa dirinya sebagai warga negara digital Indonesia gitu. Nah, inilah nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika harus dibawa. Dan ujung-ujungnya sebetulnya kalau untuk budaya digital adalah penguatan karakter individu dalam digitalisasi. Peran orang tua, peran guru, peran lingkungan itu mempengaruhi. Pendidikan karakter turut memberikan andil Bapak Ibu sekalian dalam mendidik masyarakat digital dan memiliki nilai-nilai nasionalisme. Inilah dia sebetulnya pilar utama dalam kemajuan. Kalau masyarakatnya cakap, masyarakatnya pandai, terampil, tanpa memiliki nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, itu juga akan mempengaruhi bagaimana sikapnya dalam berperilaku di dunia digital. Nah, disinilah intinya bagaimana memaknai budaya. Jadi dia ada kebanggaan ya sebagai warga Indonesia, terutama makanya tadi disampaikan juga oleh Bapak Menteri bahwa akan ada pelatihan mulai dari level SD, SMP, SMA yang saat ini sudah berjalan pelatihan itu. Intinya adalah membuat masyarakat itu memiliki keterampilan dan kemampuan secara kognitif literasi digital tanpa meninggalkan nilai Pancasila dan budaya
gitu. Jadi gagasan dan rasa, tindakan dan karya dihasilkan manusia ini merupakan produk atau perspektif yang memiliki nilai-nilai Pancasila. Gitu. Nah, wujud hak digital dalam kerangka budaya digital adalah di sini. Yang pertama adalah akses digital. Jadi nanti saya percaya semakin lebih baik Indonesia ini semakin akan lebih berkembang, lebih maju, sukses, lebih berpower di bidang digital. Akses digitalnya semakin baik. Disinilah masyarakat memiliki ekspresi, kebebasan berekspresi. Nah, ini yang harusnya juga hati-hati ketika kebebasan ekspresi itu muncul di lingkungan masyarakat. Perlindungan privasi. Kita juga nanti adik-adik yang misalnya ikut dalam acara ini ya, Bapak Ibu guru juga. Perlindungan privasi kita mengajarkan juga kepada para siswa ini supaya dapat memberikan penghargaan terhadap privasi orang lain di dunia digital. Ya bagaimana ketika jangan sampai jarimu tuh sekarang harimaumu. Jangan sampai akhirnya kita melukai atau mengganggu atau istilahnya membuat orang menjadi akhirnya kita bermasalah terhadap orang lain dengan pelindungan karena kita mengupload sesuatu hal yang privasi dari mereka. Kemudian kekayaan intelektual ini juga termasuk ya bagaimana kita sebagai pelajar Indonesia harus bisa untuk menerapkan hak kekayaan intelektual dengan baik. Nah ini intinya adalah bagaimana kita dapat mengikuti ya konten yang positif, membagi konten yang positif, berkolaborasi secara aktif, berpartisipasi, mengisi ruang digital secara positif juga. Nah ini karena bahasannya diantaranya pada modul budaya bermedia digital, ini termasuk jadi bagaimana kita melakukan pembelanjaan atau transaksi di internet ini secara online ya. Nah ini internet dalam peningkatan ekonomi dalam masyarakat ya, terutama bagi siswa itu juga memperhatikan pemasaran produk itu melalui media digital. Jadi kita harus juga mencintai produk-produk Indonesia dengan kekhasan produk kita. Kemudian riset konsumen melalui digital. Nah, terkadang kita juga adik-adik dengan cara sederhana, apa sih sebetulnya budaya kita yang bisa kita tampilkan ke publik ya sebagai kebanggaan kita memiliki nilai istilahnya nilai yang plus untuk kita tampilkan ke khalayak gitu ya. Nah ini juga riset konsumen. Jadi produk yang bisa kita jual kepada masyarakat luas baik di Indonesia maupun dunia. Kita juga harus mencintai produk dalam negeri. Kemudian memperluas jejaring melalui berbagai komunitas, forum UMKM di dunia digital. Dan jangan lupa ya, memang kita juga perlu memiliki keterampilan ya, membuat personal branding produk atau jasa melalui dunia digital. Nah ini adik-adik bisa belajar ya pelan-pelan. Kan guru-guru tadi juga penjelasan, Bapak Muhammad menjelaskan bahwa kita bisa, gimana sih caranya personal branding produk kita, misalnya dengan kita membuat presentasi produk dengan baik, menarik, menampilkan dalam website yang bagus. Nah itu termasuk ya peluang mencari peluang pasar, partner bisnis dan mentor dalam belajar. Dan jangan lupa inovasi produk. Oh iya, ada orang yang seperti ini nih produknya. Kita inovasi seperti apa? Apakah kemasannya, apakah warnanya, dan lain sebagainya. Tapi yang paling utama, kita harus bisa untuk mencintai produk dalam negeri. Karena itulah yang menjadi budaya kita. Nah ini ada tadi cakap, cerdas, dan produktif di media sosial. Tadi pembicara yang pertama, makanya saya katakan cakap, cerdas, dan cermat dalam bertransaksi secara online. Tadi sudah disebutkan ya, belanja sesuai dengan rencana. Jadi mulai sekarang nih adik-adik untuk kita etika sebagai pelajar ya, ketika kita mau belanja ya kita harus sesuaikanlah dengan budget. Kalau yang tidak perlu jangan dibelanjakan. Walaupun sekarang nih semuanya serba digital ya, kita nggak perlu sih keluar rumah gitu, tinggal pencet-pencet HP, pencet-pencet laptop saya gitu, kemudian kita bisa belanja. Tapi kita harus melakukan perencanaan, hindari belanja mempergunakan kartu baik debit maupun kartu kredit tanpa perhitungan gitu. Apalagi sekarang kalau kita bisa belanja terus kita lupa, kemudian kita terjerat dengan hutang ya, apalagi hutang yang sifatnya pinjaman online. Kemudian periksa tagihan dengan cermat.
Kemudian kalau kita mempergunakan kartu ya bayar sesuai tagihan dengan rutin. Ya, belanja sesuai kebutuhan, simpan juga dengan teliti ya kartu debit, kartu kredit kita ya. Kemudian juga mempergunakan mobile banking dengan bijak dan teliti. Banyak penipuan-penipuan yang terjadi itu kemungkinannya melalui mobile banking. Jadi kita harus bisa secara teliti. Kemudian kalau ada diskon atau promo, kita juga memanfaatkannya dengan bijak. Dan yang ini ya termasuk cerdas dan cakap, teliti dalam bertransaksi ketika kita berbelanja, terutama membeli produk dalam harga tinggi. Kalau misalnya harganya murah ya, nggak masalah, misalnya kita ada kendala. Tapi kalau kita udah beli misalnya mobil, rumah, tanah, buatlah perjanjian secara detail. Nah, itu membahayakan kalau kita juga tidak memiliki pegangan catatan. Banyak orang-orang yang udah tertipu ya, misalnya beli tanah, beli rumah, sudah membayar DP, akhirnya tertipu. Karena belinya apa? Melalui jaringan online atau melalui media sosial. Gitu. Karena banyak sekali penipu-penipu juga melakukan tindakan yang tidak terpuji gitu ya. Nah, dan bagaimana kita sebagai pelajar yang kedepannya juga kita harus kreatif ya, memperdayakan masyarakat secara digital, yaitu kita sendiri. Bagaimana kita berdaya secara digital? Kesadaran akan perubahan dari offline menjadi online, gitu ya. Atau sekarang orang lebih muda ya, sekarang mohon maaf, mal-mal itu kan nggak begitu padat ya, karena orang lebih cenderung dari pembelajaran offline menjadi online. Pelatihan dalam kelompok-kelompok. Harapan saya ini apalagi alhamdulillah ketemu bapak-bapak yang luar biasa, Bapak Muhammad dan Bapak Eko ini dari HIPMI ini betul-betul saya mohon supaya ada pelatihan-pelatihan untuk kelompok UMKM dalam masyarakat ini memang sangat diperlukan ya, karena masyarakat kita kalau di kota besar mungkin nggak masalah. Nah kalau di kota-kota yang masih sederhana ya, mereka sudah jaringan internetnya sudah bagus sekali, tetapi SDM-nya Pak mungkin bisa nanti luar biasa sekali kalau misalnya dari HIPMI ikut ini juga ya berkiprah gitu ya. Pasti sudah sih, pasti saya percaya sudah berkiprah, tapi misalnya lebih pada masyarakat yang paling sederhana pelatihannya bagaimana edukasi masyarakat tentang bisnis dalam dunia digital, kemudian perubahan pola berkarya dalam masyarakat berwirausaha, sehingga akhirnya produk-produk Indonesia itu semuanya terpancarkan gitu. Itu kerinduan saya tuh jujur aja ya Bapak ya, suka sekali beli produk itu produk Indonesia. Kalau beli tas ya orang lain yang beli ini, saya kok harga yang sama mendingan produk Indonesia Pak. Produk Indonesia Ibu. Kak, saya tuh terus terang bangga sekali dengan Indonesia. Kerajinannya, kerajinan rotan, kerajinan tenun, kerajinan batik luar biasa. Setiap saat saya kalau harian pakai batik gitu. Nah itu saya bangga sekali dengan Indonesia. Nah kita menjadikan ruang digital ini sebagai praktek kehidupan sehari-hari melalui aktivitas kita juga sehari-hari. Yang pertama wujudkan cinta tanah air, mempromosikan gaya hidup yang berkualitas dan saling menghargai, santun dan bermartabat, menguatkan harmoni dan kebersamaan. Ini penting sekali ya, terutama ini adik-adik yang masih pelajar gitu ya, harus betul-betul harmoni bersama, mencintai Indonesia, memajukan Indonesia. Jangan kita itu misalnya rame-rame tapi malah bikin kerusuhan, tapi kita rame-rame untuk membanggakan Indonesia, membuat produk Indonesia yang semakin unggul gitu ya, produk-produk Indonesia. Ciptakan ruang diskusi yang sehat. Nah ini peran Japelidi, karena saya ada di sini jaringan penggiat literasi digital dalam siberkreasi dan Kominfo. Kami itu membantu juga untuk membuat modul ya, 4 modul ini kebetulan saya membantu di budaya bermedia digital. Terus kemudian kami juga membuat buku-buku, diantaranya adalah buku informatika. Kemudian kami juga membantu buku-buku sederhana ya yang berkaitan dengan digital parenting, bagaimana kita mengantisipasi digital di era menjelang pemilu ya, jangan sampai malah ada perpecahan, tapi gimana caranya kita bersatu membangun Indonesia. Terus kita membuat kampanye juga waktu kemarin berkaitan dengan COVID ya, agar masyarakat semua aware ya buat adanya penyakit COVID-19. Ini aktivitas Japelidi. Ini teman-teman saya ketika ada kegiatan di Jakarta, di Jogja, kemudian di Bali dan banyak sekali kegiatan.
Nah, adik-adik, Bapak Ibu dan Kakak adik sekalian, kalau lebih ingin mengenal tentang budaya bermedia digital dan juga semua modul-modul yang ada berkaitan dengan bermedia digital, bisa mengunduh di literasidigital.id dan memfollow IG dari @siberkreasi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator Kak Sasa. Silahkan. Terima kasih Ibu Heni atas paparannya tadi dari pilar budaya digital. Menarik banget ya Bu, ngomongin soal produk-produk lokal, emang sekarang tuh produk-produk lokal benar-benar sebagus itu sih Bu, nggak cuma masalah tas, tapi skincare, baju, dan lain-lain juga. Sekarang produk lokal udah banyak banget yang bagus-bagus, nggak kalah sama produk-produk dari luar. Tapi Bu, kalau di internet itu kan kita bisa ngeliat budaya dari luar ya, apalagi anak-anak terutama. Bahkan mereka kadang mudah melihat dan meniru budaya dari luar. Memang sih beberapa juga bernilainya positif. Tapi ada nggak sih Bu cara meniru dan mengadopsi budaya asing atau budaya luar tanpa membuat budaya asli kita tergeser atau terlupakan? Ya, terima kasih Kak Sasa. Jadi memang ini perjuangan semua berbagai pihak ya, tidak hanya lingkungan saja, tapi juga pihak sekolah ya. Saya percaya dari pihak Kemendikbudristekdikti itu luar biasa sekali juga ya, Bapak Nadiem dengan berbagai macam inovasinya gitu. Terus kemudian juga bagaimana akhirnya melibatkan siswa itu dalam setiap kegiatan, karena ini kaitannya dengan etika pelajar di dunia digital, agar mereka menampilkan budaya Indonesia. Budaya Indonesia sebanyak-banyaknya bisa ditampilkan di dalam ini ya Mbak, misalnya YouTube atau mungkin di Instagram atau apa. Saya percaya sekali negeri yang seberang itu, sehingga ada gitu ya, saya nggak sebut negaranya ya, K-Wave itu, mereka mungkin kita belum ngapa-ngapain, mereka udah bergerak tuh Mbak dulu. Jadi mereka udah melakukan pergerakan, sehingga akhirnya sekarang anak-anak Indonesia itu kok kalau dengar misalnya negara itu istilahnya grup penyanyinya yang laki atau perempuan gitu tampil di Indonesia, langsung heboh sekali. Heboh sekali. Iya, ini kita harus bikin gerakan juga supaya putra-putri bangsa ini, apalagi kalau mau dapat bonus demografi 2035 itu nanti udah mulai digerakkan Mbak dari sekarang, sehingga kita percaya 2035 Indonesia itu akan mendunia, bahkan ada Indonesian Wave gitu ya. Nah ini yang mimpi saya, tidak hanya kebudayaannya tapi produk-produknya gitu loh, kita tampilkan terus itu. Demikian. Betul. Mungkin ini memang kita harus mulai dari sekarang ya Bu, karena si K tadi mulainya mungkin lebih awal aja. Iya, si K itu mulainya udah lebih awal, saya nggak sebut negaranya ya. Jadi kita belum ngapa-ngapain udah pergerakan itu Mbak, karena dia merasa, wah ini kayaknya lahan dia ya gitu, negara yang bersangkutan itu. Iya, mungkin bisa kita contoh juga, dan kita harus mulai sekarang mengikuti budaya lokal kita supaya mendunia. Ibu Heni, terima kasih atas paparannya tadi, keren banget, terutama buat teman-teman netizen asyik yang ada di Zoom hari ini ya. Jangan kemana-mana, nanti kita ketemu lagi di sesi Q&A. Teman-teman, itu dia tadi paparan dari Bu Heni dari pilar budaya digital. Sebelum lanjut ke narasumber yang terakhir, saya mau remind dulu ke netizen asyik Indonesia, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir. Caranya gampang, pastikan teman-teman di sini sudah melakukan pendaftaran atau registrasi secara online pada link s.id/litik-jakarta-banten 007 dan mengisi link daftar hadir yang dapat diakses di s.id/litik-jakarta-banten 007 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Oke, kita lanjut ke narasumber kita yang terakhir. Beliau juga sudah hadir bersama kita hari ini. Langsung saja kita sambut Bapak Eko Prasetyo Nugroho. Halo, selamat sore Pak Eko, apa kabar? Selamat sore, baik kabarnya. Selamat sore teman-teman semua. Oke, Bapak, hari ini kita mau bahas dari pilar terakhir nih, ngomongin soal etika digital. Iya. Ngomongin soal etika Pak, ada nggak sih Pak batasan etika yang jelas saat kita berinteraksi di media sosial atau di internet? Ya, batasannya sebenarnya sama dengan apa yang ada di dunia nyata begitu. Jadi ya
kita tinggal beradaptasi aja dan sebenarnya yang perlu itu toleransi terhadap banyaknya budaya ya. Jadi karena kan kita dengan dunia digital jadi global begitu ya, bisa berhubungan dengan siapa saja gitu. Oke, jadi harus sikap toleransinya lebih ditingkatkan lagi ya saat berinteraksi di Iya, internet. betul Oke, sekali. kalau gitu karena teman-teman di sini netizen asyik Indonesia juga udah nggak sabar, langsung saja ya kami persilahkan Bapak Eko untuk membagikan paparannya mengenai etika pelajar di dunia digital dari pilar etika digital. Untuk waktunya 15 menit ya Bapak, silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Izinkan saya share screen ya terlebih dahulu. Nah, mungkin udah muncul ya. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri lagi ya. Saya Prasetyo Nugroho gitu ya. Nah, ini saya sebenarnya ada di beberapa organisasi, tidak hanya HIPMI, ada di HIPI, lalu ada di Entrepreneur Society, ada di PII juga ya, Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi background saya memang di bidang teknik, teman-teman. Nah, ini saya ada usaha di Cybers Corporation ya, ini perusahaan IT, jadi bergerak di bidang software begitu ya, sama ada Leda Business Suite, ini Virtual Office. Nah, teman-teman kalau mau menghubungi saya silakan aja, ini ada email dan nomor handphone, jadi bisa langsung berkomunikasi begitu ya. Lalu untuk slide-nya nanti saya juga sharing ya teman-teman, jadi jangan khawatir kalau mungkin ada yang mau dicatat atau apa gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk aplikasinya kami gitu ya, dan infrastrukturnya gitu ya. Jadi kita menyediakan, menyelenggarakan layanan software untuk akuntansi, HR gitu ya, sales, payroll dan sebagainya. Nah, ini virtual office-nya ada di Epicentrum Kuningan ya teman-teman. Nah, baik, mungkin saya langsung ke materi hari ini. Jadi mengenai etika ya, apa sih etika itu ya? Nah, ini adalah tata krama tentunya teman-teman, yang pasti tidak berbeda jauh dengan yang ada di dunia nyata begitu ya. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua, tentu kita harus sopan begitu ya. Kita berbicara tentu juga dengan kata-kata formal ya, dan khusus untuk dunia digital tentunya lebih fasih lah untuk berbahasa Inggris begitu ya. Nah, yang lebih perlu kita pahami, yang kita adaptasikan adalah komunikasi dengan cara yang sangat bertoleransi ya. Jadi toleransinya ini harus tinggi karena perbedaan kulturalnya banyak gitu ya. Contoh kalau kayak kita di Indonesia baru berkenalan, mungkin sebagai cara kita untuk memperlihatkan kalau kita ramah, kita senyum gitu ya. Nah, sementara kalau teman-teman kita di Rusia ketika kita berkenalan, mereka tentunya tidak diperbolehkan untuk senyum karena kalau senyum itu dianggapnya tidak pantas gitu ya, tidak sopan. Nah, itu untuk mereka yang di sana begitu ya. Nah, beda juga misalnya dengan di Jepang misalnya ya teman-teman ya. Di Jepang itu mereka terbiasa dengan disiplin ya, terbiasa dengan disiplin dan efektif ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan mereka itu biasanya taktis. Nah, ini beda ya dengan di Indonesia yang mungkin kalau kita jalan kaki aja sambil ngobrol dan sebagainya begitu ya. Nah, perbedaannya di dunia digital juga sama. Ketika kita komunikasi, orang di warga negara Jepang biasa straightforward ya, langsung berbicara langsung apa adanya gitu ya. Mereka butuh apa, mereka langsung sampaikan. Nah, beda dengan kita yang mungkin banyak basa-basi di depan gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, dengan budaya kita di lokal juga sama teman-teman. Kalau kita bicara dengan sesama kita di Indonesia Timur ya, itu juga tentunya lebih straightforward juga ya, lebih secara langsung berbicara gitu ya. Beda dengan kita yang di Pulau Jawa ya, yang lebih ada basa-basinya begitu ya. Nah, ini salah satu contoh ya untuk bagaimana kita berhubungan ya dengan lintas geografis dan budaya gitu. Nah, kita juga perlu penting untuk kolaborasi dan aktivitas-aktivitas kita. Nah, ini punya standar baru ya mengenai etika gitu ya. Nah, secara dari Kemkominfo sendiri secara kompetensi menyampaikan nih ada netiquette teman-teman ya, ada kompetensi ada 7. Intinya adalah bagaimana kita mengakses informasi ya sesuai dengan pedoman netiquette yang benar gitu ya.
lalu kemudian menyeleksi dan menganalisis informasi tersebut ya. Kita menyaringnya, mana yang baik kita pakai, yang buruk tentunya kita buang ya, jangan kita pergunakan ya. Apalagi kita jangan sampai malah ikut-ikutan nih memproduksi atau malah mendistribusikan yang buruk begitu ya. Nah, kita juga disarankan untuk berpartisipasi membangun relasi sosial yang baik di dunia digital ya, dengan cara memproduksi konten-konten positif gitu ya, membuat kampanye ataupun membuat hal-hal lain yang sifatnya membangun nilai-nilai yang baik dan membawa nama bangsa di mata internasional yang bagus gitu ya. Nah, ruang lingkup etika ya ini tentunya ada kesadaran ya. Kesadaran di sini adalah kita dengan serta-merta sadar ya memiliki tujuan ya, kita mau ngapain gitu ya. Dan ini tujuannya tentunya yang baik begitu ya. Lalu bertanggung jawablah dalam menyampaikannya. Jadi nanti saya ada contohnya ya, meskipun kita bertujuan baik mengkritisi sesuatu, tetapi kalau penyampaiannya kasar atau bahkan sampai menggunakan kalimat-kalimat paradoks yang caci maki pun keluar begitu ya. Nah ini sesuatu yang tidak baik ya, bahkan bisa menjadi masalah di hukum begitu ya. Nah lalu ada integritas. Nah ini penting juga karena di sini dituntut kejujuran ya. Jadi hindarilah plagiasi. Nah ini teman-teman di para pelajar tentu sudah harusnya sangat akrab ya dengan kata-kata plagiasi ya, yaitu bagaimana kita membuat suatu konten ya. Nah, ini kalimat-kalimatnya diambil dari atau disadur dari sumber-sumber yang sudah ada. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu ya. Walaupun kita mengambil dari sumber-sumber yang berbeda, ubahlah kalimatnya ya, rancang ulang ya, buat ulang gitu. Jadi jangan menjadi plagiasi begitu ya. Nah, lalu berikutnya kebajikan ini juga penting. Jadi manfaatkan nilai-nilai seperti kemanusiaan ya, lalu misalnya donasi dan sebagainya ya, lalu hal-hal yang bagus ya, yang sudah ada di adat istiadat bangsa kita begitu ya. Nah, ini kita jalankan juga di dunia digital begitu ya. Nah, bedanya etika dengan etiket apa sih? Nah, ini intinya ya, kalau etika itu sudah berlaku walaupun hanya sendirian ya. Kalau etiket ini lebih ke interaksi. Jadi bagaimana satu individu dengan individu yang lain berkomunikasi dengan yang baik begitu ya. Nah, ini ada contoh-contohnya, nanti teman-teman bisa lihat. Jadi kalau etika misalnya jangan gunakan huruf besar ya ketika mengetik di dunia digital ya. Karena huruf besar itu konotasinya adalah berteriak ya, marah ya, atau menghardik seseorang gitu ya. Nah, kalau di etiket misalnya tulislah email dengan ejaan yang benar ya, gitu ya, tidak menggunakan huruf kapital semua juga ada sama ya. Lalu juga membiasakan tulis subjek email ya. Jadi email itu dibiasakan subjeknya ada, isinya kontennya ada, jadi ada pembukaannya misalnya kepada yang terhormat, lalu ada penutupnya, salam dan sebagainya gitu ya. Nah, ini dan seterusnya teman-teman nanti bisa lihat lagi ya, slide-nya saya sharing. Nah, lalu yang penting nih netiquette itu ya, tata keramanya yang pastikanlah selalu kita gunakan yang baik begitu ya. Nah, konten negatif nih, seperti apa sih? Nah, ini saya mau sharing konten negatif. Ini ada 6 ya yang didefinisikan oleh Undang-Undang ITE. Ini sangat penting buat teman-teman, siapapun yang mengakses dunia digital ya, khususnya nih teman-teman para pelajar ya. Melanggar kesusilaan, perjudian ya, penghinaan pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman, lalu hoax ya. Dan yang terakhir nih, penyebaran kebencian atau permusuhan berdasarkan sara ya. Ini hukuman-hukumannya fantastis ya teman-teman, karena ada kurungan badan ya, pidana. Jadi berhati-hatilah, sangat disarankan baca yang detail Undang-Undang ITE-nya. Nah, ini contohnya nih, kesusilaan. Di sini saya tidak beri contoh konten ya, karena berbahaya, justru nanti secara tidak langsung bisa menyebarkan gitu ya. Intinya adalah salah satunya pornografi, yaitu kalau orang-orang sudah kecanduan pornografi, yang bersangkutan akan sulit untuk berpikir yang baik ya, sulitan fokus, lalu kemudian hilang empati ya, lalu kemudian menjadi kurang mau berkomunikasi ya. Jadi
menyendiri begitu ya, dan kalau ditegur tuh menjadi mudah marah dan sebagainya. Ini sifat-sifat jelek jadi bermunculan begitu ya. Nah, untuk itu sangat disarankan untuk menghindari. Nah, masalahnya pornografi ini semakin hari semakin marak teman-teman ya. Jadi kalau zaman dulu di komik nggak ada gitu ya. Di permainan, di game-game dulu masih bagus ya. Zaman dulu Nintendo, Sega misalnya gitu ya masih bagus. Sekarang sudah banyak ya. Jadi banyak sekali orang dapat dengan mudah terpapar ya. Ini sangat disarankan untuk waspada ya. Nah, lalu contoh lainnya nih perjudian teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat tahun 2021 aja 198 kasus begitu ya. Di tahun 2022 malah meningkat 612 kasus. Nah, ini penting juga untuk saling menjaga ya satu sama lain. Karena dari aparat kepolisian pun sampai heboh ya dengan adanya kasus konsorsium 303 ya. Jadi banyak aparat kepolisian baik mulai dari bintara ya sampai perwira, bahkan sampai perwira tinggi pun terlibat begitu ya. Nah, ini fatal ya teman-teman. Nah, judi online ini yang sulit adalah sangat berbeda tipis dengan apa yang ada dengan game online di mobile ya. Karena game online juga menggunakan sistem top up ya. Jadi bisa melakukan pembayaran lewat kartu kredit dan sebagainya ya untuk beli peralatannya gitu ya. Misal kalau game tembak-tembakan, beli senapan, beli peluru dan sebagainya. Nah, ini beda tipis. Jadi teman-teman harus bisa pahami mana yang judi, mana yang tidak ya. Kalau judi sudah jelas melakukan sesuatu yang untung-untungan ya. Jadi bukan sesuatu yang aktivitas yang baik gitu ya. Nah, lalu berikutnya nih penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, ini penting nih teman-teman buat para pelajar ya. Kalau memang ada masalah antara pribadi dengan pribadi yang lain, selesaikanlah secara kekeluargaan ya. Dan juga kalau bisa jangan masuk ke ranah digital. Nah, ini contohnya nih ya seperti Ayu Thalia ya dengan Nicolasean ya, anaknya Ahok ya. Nah, ini cukup fatal ya karena dua pemuda ini berseteru, berkonflik. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah Ayu Thalia mengekspos ke publik ya, lalu menyebarkan dengan ke banyak media-media digital. Nah, Nicolasean tidak terima, lalu dilakukanlah pelaporan ke ranah hukum ya dan berakhir dengan pidana ya. Meskipun di sini hukumannya ringan ya, ada hukuman percobaan 10 bulan ya, tetapi itu sudah menjadi catatan jelek ya di dalam sikap catatan pidana gitu ya di warga negara gitu. Nah, jadi berhati-hatilah dengan dunia digital. Kalau memang ada konflik, selesaikanlah secara private ya, secara privat dan lebih baik ketemu muka saja begitu. Nah, lalu berikutnya saya mau sharing lagi nih pemerasan atau pengancaman. Nah, ini juga sering terjadi di para kalangan pelajar atau pemuda-pemuda begitu ya. Mungkin berkonflik, lalu saling maki-memaki, mungkin ya, lalu bahkan sampai ke pengancaman. Nah, ini pengancamannya salah satu contohnya Jerings ya. Ini artis kita gitu ya. Maki-maki lewat telepon dan kebetulan di situ direkam kemudian diadukan ke pengadilan gitu ya, ke ranah hukum. Nah, ini juga menjadi masalah ya teman-teman. Kalau memang ada konflik, mungkin teman-teman sedang emosional ya, tahan diri dulu ya, redakan dulu emosi ya, baru kemudian lakukanlah komunikasi. Jadi sehingga kata-kata caci maki dan sebagainya itu tidak ada begitu ya. Dan ini termasuk dalam kategori pasal karet ya teman-teman. Jadi sangat hati-hatilah ya. Nah, lalu berikutnya nih hoax. Nah, ini hoax juga sama ya. Jadi jangan dengan mudah terima informasi yang mungkin kurang benar ya atau ada sisi-sisi negatif terus cepat-cepat disebarkan gitu ya, didistribusikan lewat WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Nah, ini dapat berakhir dengan pidana ya teman-teman. Nah, ini contohnya Habib Rizik Syihab dengan ini Ibu Ratna Sarumpait ya. Ini contohnya yang paling mudah ya.
Di sini dua orang yang bersangkutan berpura-pura ya, jadi terbukti ternyata tidak sesuai ya, dan berakhir dengan hukuman pidana begitu ya. Demikian juga nih ada penyebar berita hoax ya mengenai babi ngepet ya di Depok gitu, nyatanya nggak ada. Nah ini ketika mendapatkan informasi, saring dulu ya, pastikan dengan benar ada bukti-buktinya baru sharing lah. Nah lalu berikutnya nih penyebaran permusuhan ya, ini juga sering juga kita temukan ya, baik di kalangan artis, pejabat dan sebagainya ya. Jadi sangat disayangkan. Nah ini mungkin himbauan dari saya adalah kalau memang mau menyebarkan kritisasi dan mengkritik seseorang atau lembaga dan sebagainya, buat dulu draftnya, review ulang beberapa kali baru sampaikan ke publik begitu ya, dan gunakanlah kalimat-kalimat yang baik dan benar gitu ya, jangan kayak seperti ini contohnya ya, ada postingan ID kacung WHO misalnya gitu. Nah ini kan sudah judulnya saja sudah bernada kasar dan menghina suatu organisasi ya teman. Jadi ini sangat mudah langsung ditarik ke ranah hukum begitu. Nah, lalu yang berikutnya cyberbullying, ini juga cukup sering terjadi di kalangan akademisi ya teman-teman. Nah ini contoh yang paling sering dilakukan nih ada doxing, cyber stalking, sama non-consensual intimate image ya. Intinya dari cyberbullying ini seringkali terjadi dengan adanya dua pihak yang memiliki relasi cukup dekat sebenarnya. Jadi cyberbullying ini jarang terjadi kalau orang yang tidak dikenal. Ya, jadi justru malah terjadi dengan mereka-mereka yang relasinya baik. Mungkin pacaran, jadi pacar dengan mantan pacar ya, menyebarkan foto-foto yang privat begitu ya. Lalu ada cyber stalking yang mungkin nggak terima gitu ya, mantan masih dimata-matai dan sebagainya misalnya begitu ya. Nah ini yang sangat disarankan untuk tidak dilakukan lagi begitu ya. Ini pintu awal yang bisa dengan mudah kemudian lari ke ranah yang tadi Undang-Undang ITE ya. Jadi hati-hatilah, jangan sampai terjebak di hal-hal seperti ini. Nah ini ada ujaran kebencian, langkah-langkah yang terjadi ya. Jadi mulai menghasut, membuat konten, lalu menyebarkan dan sebagainya. Nah ini teman-teman bisa lihat lagi nanti slide-nya. Nah, lalu bagaimana sih tindakan etis kita dalam menghadapi konten negatif ya? Tentunya ketika mendapatkan konten negatif, teman-teman kan menganalisa dulu kontennya ya. Oh, ini ternyata konten negatif ya. Lalu verifikasi, benar nggak sih? Oh iya benar, memang misalnya hoax ya, ternyata bohong dan sebagainya. Nah, kalau sudah pasti bahwa itu konten negatif, jangan lagi didistribusikan. Jadi jangan lagi disampaikan ke siapapun gitu ya, mungkin ke teman, ke keluarga dan sebagainya, nggak perlu teman-teman. Berhentilah sampai pada diri sendiri begitu ya, karena walaupun teman-teman share ke teman dekat gitu ya, nanti teman dekat itu punya temannya teman yang dekat juga gitu ya, jadi pada akhirnya viral gitu ya, pada akhirnya semua orang pun mendapatkannya gitu. Nah lalu sangat disarankan untuk melakukan tindakan proaktif ya, dengan produksi konten yang positif ya. Sangat baik lagi kalau bisa mengcounter langsung ya, jadi langsung berlawanan ya. Misalnya menerima hoax ya, teman-teman bikin produksi konten yang melawannya ya, memberikan fakta-fakta yang sebenarnya ya, sehingga untuk menandingi hoax tadi begitu ya. Nah, ini secara kesimpulan ya, jadi saya akhiri presentasi saya. Yang pertama, internet itu pasti adalah suatu anugerah teman-teman. Jadi ini berkat era abad ini ya, informasi sangat mudah. Jadi kalau zaman dulu, saya masih ingat ya, waktu saya masih kecil gitu ya, mau belajar musik cari buku partitur aja susah sekali gitu ya. Zaman sekarang tinggal googling semua keluar, mau liriknya, mau nadanya, gampang sekali gitu ya. Mau belajar masak, belajar misalnya naik sepeda, belajar berenang dan segala macam hal skill-skill lainnya itu dengan mudah dilihat di internet ya. Dalam hitungan menit kita sudah dapat gitu ya. Namun biar bagaimanapun, gunakanlah selalu etika ya, karena etika itu adalah lambang seorang yang bijak teman-teman ya. Dan juga kita walaupun
beraktivitas dimanapun, kita membawa latar belakang kita. Jadi kalau kita misalnya orang Jawa, ya kita tentunya membawa adat Jawa ya. Kita orang Batak, kita membawa adat Batak. Kita juga membawa bangsa Indonesia ya. Kita juga membawa negara kita, negara Indonesia. Jadi yang kita sampaikan, yang kita ucapkan, kita komunikasikan di dunia digital itu tidak kita sendiri ya. Kita tetap membawa embel-embel bendera-bendera yang tadi ya di belakangnya begitu ya. Jadi kedepankanlah selalu etika ya, tanggung jawab, integritas dan sebagainya, jangan lupa dikedepankan gitu ya. Nah, jadi kita rayakanlah teknologi yang ada dan pakailah etika karena kita tetap terus berhubungan dengan sesama manusia begitu ya. Nah, ini dari Kemkom Info ada e-book bagus, teman-teman sangat disarankan diunduh ya atau di-download ya di websitenya. Materinya banyak, padat ya, lebih banyak detailnya dari yang tadi saya sampaikan. Follow juga kalau yang punya Instagram @siberkreasi karena banyak kegiatan-kegiatan seputar Kemkom Info ya, mengawal dunia digital kita gitu. Mungkin itu aja, saya kembalikan ke moderator ya, Mbak Sasa, silahkan. Terima kasih Pak Eko atas paparan materinya tadi dari pilar etika digital. Tadi beberapa slide di bagian akhir ada ngomongin soal hate speech. Mungkin hate speech, cyberbullying ini kan rentan terjadi ya Pak di kalangan pelajar, di anak-anak sekolah. Kalau ngomongin soal cyberbullying yang terjadi di kalangan pelajar, apa sih yang seharusnya dilakukan sebagai korbannya Pak? Karena biasanya korban-korban dari cyberbullying, hate speech, mereka tuh nggak berani speak up. Ya, nah ini mungkin kalau bicara sharing pertama gitu ya, sangat disarankan sebenarnya sampaikanlah ke yang rekan-rekan terdekat ya, mungkin saudara, orang tua, siapapun lah yang istilahnya paling dekat dengan korban begitu ya, dan jangan dipendam ya, sangat disarankan untuk di sharing karena itu sangat membantu mengurangi dampak. Itu yang pasti pertama. Lalu yang kedua, kalau memang itu sudah parah ya, jadi bisa ditindaklanjuti oleh yang pihak-pihak yang lain ya, termasuk pihak berwajib begitu. Oke, jadi memang tetap harus berani sharing juga ya, terutama dengan orang-orang dekat kita, mungkin orang tua atau bapak ibu gurunya gitu. Iya. Oke Pak Eko, terima kasih atas paparan materinya, menarik dan bermanfaat banget buat netizen asyik Indonesia. Setelah ini kita akan ketemu di sesi Q&A. Nah, Baik, terima teman-teman, kasih. terima kasih Bapak. Itu dia tadi paparan dari Pak Eko dari Pilar Etika Digital. Sebelum masuk ke sesi Q&A, saya mau remind juga untuk netizen asyik Indonesia, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir. Caranya gampang, pastikan teman-teman sudah melakukan pendaftaran atau registrasi secara online pada link s.id/litik Jakarta Banten 007 dan mengisi link daftar hadir yang dapat diakses di s.id/litik Jakarta Banten 007 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Nah, setelah mendengarkan paparan dari ketiga narasumber kita siang hari ini, pasti teman-teman netizen asyik udah gak sabar ya, punya banyak pertanyaan. Boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar yang tersedia. Formatnya menulis nama, ditujukan untuk siapa pertanyaannya, dan isi pertanyaannya apa. Nanti saya akan bacakan 3 yang paling menarik. Ini sudah banyak yang masuk, boleh ditampilkan Kakak pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Kak Fitria Ratna untuk Pak Mikdad. Pertanyaannya adalah, literasi digital memiliki urgensi yang sangat signifikan saat ini. Urgensi tersebut berlaku pada seluruh kalangan, tak pandang bulu. Sebab kemajuan dunia yang berkembang pesat saat ini menuntut kita semua agar mengetahui terhadap dunia digital seperti yang sudah dipaparkan tadi. Agar cakap dalam dunia digital, diperlukan adanya literasi digital. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara untuk mengedukasi kalangan atau individu yang memang memiliki pola pikir atau karakter kolot di mana kalangan atau individu tersebut menganggap dirinya yang paling benar, tidak menghargai adanya perbedaan dan keras kepala. Terima kasih. Silakan Pak Mikdad, cara untuk mengedukasi. Baik Kak Zaza,
ini ditanya tadi caranya untuk kita memberitahu orang yang agak kolot ya. Ini saya sedikit menggunakan salah satu referensi itu. Untuk kita merubah seorang itu ada beberapa step lah ya. Yang pertama kita sampaikan dengan dengan tangan, ataupun kita langsung berinteraksi. Kemudian kalau masih tidak bisa pakai lisan, kemudian kalau tidak bisa ya kita simpan dalam hati. Nah itu kalau mungkin saya terjemahkan untuk yang sudah tidak bisa, apalagi yang ngotot. Nah, dan sebentar lagi itu kan sudah mau pilpres. Nah ini kan semakin banyak nih orang-orang yang ngotot ini kalau sudah pilpres ini. Nah artinya memang yang paling penting itu bagaimana kita memperbaiki semua itu dari pola pikir. Nah, semakin banyak memang tugas kita bersama, yaitu bagaimana membangun atau membuat konten yang mana bisa mengedukasi ya semua kalangan untuk bisa berpikir rasional, bisa berpikir lebih jernih. Nah, jadi konten-konten yang bisa membuka pikiran, karena kalau kan dibuka dari pikiran. Nah ini untuk membuka itu ya benar-benar harus melibatkan banyak stakeholders untuk sama-sama menyajikan konten yang positif. Nah, seperti misalkan ya yang paling dekat kan nanti akan ada yang namanya pemilu. Nah sebelum kita bicara tentang pasangan dan calon ya kita harus bicara tentang esensi dari seorang pemimpin itu seperti apa sih. Baru mungkin nanti individunya. Jadi jangan sampai belum tahu esensi pemimpin seperti apa, sudah individunya dibicarakan. Nah kemudian lebih kepada ya dibuka dari segi misalkan karya-karyanya masing-masing. Nah untuk sekolah ini kan juga mungkin kolot itu juga bisa untuk di anak-anak sekolah, pelajar itu bisa jadi biasanya SMP atau SMA yang sudah mulai mengerti tawuran. Nah ini kan yang penting SMP gua yang paling bagus lah, SMP lu ya gelut. Nah ini kan yang banyak yang banyak terjadi mungkin untuk pelajar. Artinya ya sebelum itu ya kenapa kalau misalkan ada persaingan yang positif nih selain baku hantam ini kan masih banyak gitu loh persaingan yang lain, misalkan lomba kecerdasan, lomba seni, lomba sepak bola. Nah persaingan ini kan yang harus dibuka, dan ini yang harus didorong oleh stakeholders pendukung gitu. Jadi ya memang lingkungan itu sangat mempengaruhi dan mengawasi. Nah, itu tugasnya ya. Jadi memang kita membangun konten-konten baik dalam konten media sosial ataupun konten-konten sosial itu bagaimana kita lebih kepada terbuka. Oh ternyata daripada kita pecah belah, kita bagus loh bersatu. Nggak masalah beda pilihan, nggak masalah beda SD, beda SMP, beda SMA. Nah itu SMK itu nggak masalah, kita kan sama-sama anak bangsa, kita sama-sama punya karya, mungkin bisa battle dari karya. Nah ini sih yang guru punya tugas, kemudian murid orang tua punya tugas, kemudian pemangku kebijakan juga punya tugas, sehingga akhirnya konten-konten yang lebih banyak membuka pikiran itu yang banyak disajikan. Nah ini kan memang tugasnya sangat panjang. Kalau ada istilah kan bahkan orang kepala batu ataupun batu itu kalau sudah dititisin air tiap hari, nah itu kan bisa bolong juga. Nah konten itu sifatnya sama. Semakin banyak konten positif yang dibuat, semakin banyak konten-konten yang membuka pikiran, nah itu nanti batunya itu bakal bolong sendiri. Nah itu mungkin penjelasan singkat dari saya, Kak Zaza. Terima kasih untuk pertanyaan tadi. Terima kasih Pak Mikdad atas jawabannya. Semoga menjawab ya Kakak Fitria. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dari Kakak Eli Kurniasi untuk Ibu Heni. Pertanyaannya adalah, saat ini pemerintah sudah gencar untuk menginformasikan literasi digital dan mengajak masyarakat untuk melawan provokasi di media sosial. Namun, kenyataannya masih banyak konten provokasi yang masih bisa ditemui. Apakah media sosial akan bisa terbebas dari konten provokasi yang sekarang berita negatif lebih banyak digemari dan dibaca?
Apalagi Indonesia sekarang darurat membaca, yang hanya membaca judulnya tanpa tahu isi keseluruhannya. Bagaimana menurut pandangan Ibu akan contoh kasus ini? Silakan Ibu Heni. Iya, terima kasih Kak Zaza. Ini pertanyaannya mendalam ya. Jadi memang saat ini ya konten-konten yang sifatnya negatif itu sudah sangat ini sekali ya membumi, dan bahkan orang lebih percaya terkadang dengan pemberitaan dalam konten negatif itu. Nah, gimana caranya kita mengantisipasi? Sebetulnya adalah pendampingan ya, nomor satu tuh pendampingan dari orang tua. Dan kemudian kalau kita tuh meragukan suatu informasi, apakah itu informasi itu benar atau informasi itu salah, sifatnya hoax, kita bisa mengajukannya ke email yang disediakan dari Kominfo, sehingga kita bisa mengetes itu sebenarnya benar atau enggak. Yang kedua adalah budaya literasi digital. Nah, itu sebetulnya yang kita harapkan ya, apalagi kalau di sini kan kita berbicara etika pelajar di dunia digital. Nah, bagaimana keterampilan, jadi dibuat sedemikian rupa siswa itu sibuk dengan hal-hal yang positif melalui internet. Ini belum ini juga ya Mbak, mungkin belum booming. Ada yang, mohon maaf mungkin kalau saya salah, ada yang istilahnya ChatGPT ya gitu. Nah, itu nanti akan memberikan ini juga gitu, nuansa baru bagi ini, belum booming, mungkin berapa bulan lagi nih akan booming berkaitan dengan ini ya. ChatGPT itu juga perlu disikapi sehingga kita dapat menghindari si siswa ini memperoleh input ya ketika dia mengerjakan soal atau ketika dia menjawab pertanyaan atau apa, itu biasanya dia harus yang sifatnya mengembangkan diri dari materi itu. Kalau misalnya proses pembelajaran ya, pembelajaran yang membuat ujung-ujungnya adalah sebuah project gitu, walaupun itu levelnya level dasar ya, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, itu kalau bisa juga sudah dilatih membuat sebuah project yang ujung-ujungnya adalah proyek penelitian. Jadi kalaupun ada yang mengarah ya, yang katakanlah siswa itu kemudian menjadi plagiarisme atau apa ya, atau dia bisa bisa mengambil konten yang sifatnya negatif, dia pasti akan tidak berpikir di situ, tapi dia akan mengambil intisari dari informasi aja. Nah, itu adalah pentingnya pendampingan. Jadi ketika kecakapan digital, terus kemudian kemajuan teknologi sudah semakin canggih dan Indonesia itu internetnya, jaringannya sudah semakin baik gitu, itu harus diikuti juga SDM-nya, sehingga nggak ada istilah daerah 3T. Saya tuh kalau dengar 3T kayaknya kayak enggak lah, Indonesia itu jangan sampai ada daerah 3T. Semua daerah di mana lokasinya itu adalah daerah yang maju, sehingga bisa mengembangkan semua kemampuan. Mungkin gitu ya Kak Sasa ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Heni. Mungkin salah satu website yang buat ngecek berita hoax atau enggak bisa pakai Mavindo ya? Iya, betul, dari Mavindo. Rekan-rekan Mavindo itu masuk juga dalam komunitas di bawah Siberkreasi. Nah, itu juga bisa menyediakan tentunya. Betul. Terima kasih Bu Heni atas jawabannya. Semoga menjawab ya Kakak Eli ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga ini dari Kakak Ari Prasetyo. Pertanyaannya untuk Pak Eko. Kita semua memiliki kebebasan berekspresi dan bersosial media. Namun, hal ini juga harus diimbangi dengan etika berdigital dan berbagai batasan yang harus dilakukan di ranah digital. Lalu, sebagai netizen yang diharuskan berpikir kritis, bagaimana cara menghadapi orang yang tak bertanggung jawab atas unggahannya di dunia digital? Karena meskipun hal tersebut mungkin tidak berpengaruh, ini oke. Halo, oke. Atas unggahan ini, karena meskipun hal tersebut mungkin tidak berpengaruh di beberapa orang, karena dapat memilah-milah mana yang hoax dan mana yang tidak, tentunya persoalan seperti ini dapat berefek kepada orang yang tidak melakukan cross-check terlebih dahulu terhadap suatu berita. Silakan Pak Eko. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Bagaimana ya tindakan kita ya terhadap konten-konten negatif tersebut gitu ya. Nah, mungkin yang paling gampang itu kita lihat dulu itu ada di mana ya. Kalau memang
ada di platform-platform yang ada administratornya, ya kita bisa report ya, bisa laporkan untuk dihilangkan gitu ya. Seperti misalnya di Instagram, di Facebook, itu mereka sangat support ya, sangat mendukung menindak segala sesuatu hal yang seperti hate speech tadi ya, ujaran kebencian misalnya, kekerasan ya, violent dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau yang ranahnya di luar daripada itu, nah ini kita bisa lihat juga lewat domainnya. Jadi kalau domainnya .id misalnya, .id, .co.id misalnya, domainnya Indonesia, nah bisa kita laporkan misalnya ke Mavindo ya, atau ke Kemkominfo langsung bisa. Kemkominfo ada sarananya untuk dilaporkan dan itu bisa langsung ditindaklanjuti oleh kementerian ya, sehingga domain tersebut dicabut gitu ya. Nah kalau di luar negeri misalnya ya, nah ini ada juga jalurnya. Itu kalau domain internasional biasanya ICANN ya, jadi ICANN ya, itu domain yang diselenggarakan oleh di Amerika gitu ya, itu seperti .com, .us ya, .org dan sebagainya. Nah itu ketika dilaporkan juga akan ditindaklanjuti biasanya. Nah namun prosesnya lebih lama karena domain itu kan global ya, internasional. Jadi mereka akan lihat dulu nih, kalau bahasa Inggris mungkin gampang, bisa ditindaklanjuti dengan cepat gitu ya. Tapi kalau bahasa-bahasa lain, nah itu mereka lebih sulit. Nah kalau kayak bahasa Indonesia, mereka kan tidak fasih ya, tidak ini. Jadi prosesnya akan lebih lambat. Nah cara paling cepatnya ya laporkan aja dulu ke Kemkominfo gitu. Mungkin itu aja dari saya kembalikan ke Mbak Sasa. Oke, terima kasih Pak Eko atas jawabannya. Semoga menjawab ya Kakak Ari. Teman-teman, itu dia tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan netizen Asyik Indonesia yang telah disampaikan oleh para narasumber kita. Semoga bisa mewakili seluruh pertanyaan peserta yang ada di sini. Karena sudah tiba di penghujung acara, saya ingin mengundang kembali para narasumber untuk memberikan kiat-kiat sebagai closing statement-nya dalam tema etika pelajar di dunia digital dari masing-masing pilar. Oke, mungkin yang pertama saya akan minta Bapak Mikdad. Bapak Mikdad, boleh diberikan satu kalimat untuk closing statement-nya dari pilar kecakapan digital? Oke, satu statement dari saya, digital itu merupakan sebuah alat bantu lah ya. Tetap secara core, secara fundamental itu bagaimana individu itu, maka berbagai stakeholders termasuk orang tua, guru, lembaga pemerintahan, sekolah, mari sama-sama kita dari sekolah membantu mengawasi anak-anak supaya internal dan eksternal, supaya mereka bisa punya kecakapan digital, bisa lebih produktif, bisa lebih progresif. Kalau bisa ya jangan dihalang-halangi juga, tapi diberikan masukan, diberikan gambaran, dan diberikan banyak edukasi. Karena kedepannya semua kita, apalagi tadi chat GPT ya, GPT itu semua akan serba bisa disajikan nanti oleh AI. Akan tetapi itu tetap nanti secara algoritma itu kembali ke bagaimana kita mengketik clue-cluenya. Nah, jadi tetap kecerdasan buatan tidak akan bisa menggantikan kecerdasan manusia. Artinya secara mendasar kecakapan digital sangat penting dan menjadi tugas kita bersama. Terima kasih Kak Zaza. Terima kasih Pak Mikdad. Kita lanjut dengarkan closing statement dari Ibu Heni dari Pilar Budaya Digital. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Kak Zaza. Jadi ketika kita menjadi warga negara Indonesia, nah ketika di dunia digital kita menjadi warga negara digital Indonesia. Jadi jadikanlah yang terbaik menjadi pribadi yang positif untuk Indonesia yang semakin maju dan memiliki power di dunia digital. Terima kasih. Terima kasih Bu Heni. Yang terakhir kita dengarkan closing statement dari Pak Eko dari Pilar Etika Digital. Silakan. Baik, mari kita rayakan berkat teknologi digital ya, yang sangat mudah untuk mendapatkan informasi dan sangat mudah untuk kita
belajar ya. Namun jangan lupa kedepankan etika dalam setiap komunikasi di dalam dunia digital. Baik, terima kasih Pak Eko. Terima kasih kepada para narasumber kita hari ini yang telah berbagi kiat-kiat dalam tema etika pelajar di dunia digital. Yang tentunya bermanfaat ya bagi netizen asyik Indonesia. Untuk memperjelas, saya mau kasih resume sedikit dari diskusi kita hari ini. Kecakapan digital ini penting sekali ya kita kuasai, terutama buat generasi sekarang, karena kita hidup di zaman yang semuanya serba pakai internet. Harusnya adanya teknologi atau internet bisa mempermudah dan membantu kita dalam beraktivitas sehari-hari. Dan buat generasi sekarang nih, teknologi bisa dimanfaatkan sebagai alat atau media untuk belajar, media berkreasi, bahkan sampai menyalurkan bakat atau hobi. Kalau kita pandai memanfaatkannya secara maksimal, teknologi nggak cuman kita dapat ilmu aja, tapi kita juga bisa dapat cuan dari internet. Tapi harus ingat, sekalipun kita berada di dunia digital, kita harus menghargai orang lain, harus tetap toleransi kepada orang lain, karena di internet itu kita ketemu masyarakatnya global, beda budaya, beda suku, agama, dan ras. Jadi harus tetap bertoleransi dan menghormati satu sama lain. Kita juga tetap harus menjaga etika walaupun berada di dunia digital. Oke, saya ingin mengucapkan selamat juga kepada 10 pemenang. Ada siapa aja kakak admin 10 pemenangnya? Yang pertama ada kakak Eli Kurniasi, kakak Imam Yulianto, kakak Amelia Nur Hasana, Kak Fitria Ratna, Kakak Dwi Ningrum, Kakak Ari Prasetyo, Kak Ajeng Sapta Harjani, Kak Eka Pramuktiani, Kak Bunga Pertiwi, dan Kak Senwi. Kakak Senwi ya, selamat bagi 10 pemenang dompet digital, saldo dompet digital. Mohon mengirimkan data yang diperlukan kepada tim admin melalui direct message yang ada di Zoom. Oke, itu dia tadi acara Makin Cakap Digital 2023. Di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema etika pelajar di dunia digital. Sebelum acara saya tutup, saya ingin mengingatkan kembali untuk netizen asyik Indonesia, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir. Caranya gampang, pastikan teman-teman sudah melakukan pendaftaran atau registrasi secara online pada link s.id/litik Jakarta Banten 007 dan mengisi link daftar hadir pada link s.id/litik Jakarta Banten 007 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Terima kasih atas partisipasi netizen asyik Indonesia dan para narasumber kita hari ini. Terima kasih Pak Mikdad, Ibu Heni, dan Bapak Eko. Terima kasih banyak atas paparan yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam literasi digital. Akhir kata, saya Hirza Zanuba pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa di acara Makin Cakap Digital 2023 berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Hey. Hari ini, mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik untuk dunia. jangan lagi, oh janganlah lagi Tampilkan yang berbeda dengan jati diri. diam
bersama menggapai mimpi. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita. beri yang terbaik tentunya. Oh, 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 meski kadang tak pasti. Oh, oh, ada yang baiknya dihindari. Namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih